Hai semuanya, selamat datang di video kita tentang tempat-tempat paling seram di dunia. Siap-siap merinding ya. Dari kastil tua yang katanya ada vampirnya, sampai hutan angker yang penuh bisikan masa lalu, kita akan jelajahi tempat-tempat yang bikin bulu kuduk berdiri. Berani nggak nih hadapi cerita-cerita seramnya? Ikutin terus kalau berani, kita ungkap rahasia gelap dan cerita horor dari tempat-tempat paling seram di dunia. Di Rumania ada Kastil Bran yang berdiri di atas bukit. Kastil tua ini punya menara tinggi dan sejarah yang kelam. Konon ini rumah Dracula, si vampir paling terkenal. Kastil ini kayak di film horor ya, dengan tanaman rambat di dinding batu dan lorong sempit yang kayak ada suara langkah kaki. Merinding kan? Katanya arwah penasaran gentayangan di sini. Dracula yang juga dikenal sebagai Vlad the Impaler pernah dipenjara di sini. Kekejamannya bikin dia terkenal. Haus darahnya nggak ada tandingannya. Dan katanya aura jahatnya masih ada di sini. Coba bayangin kamu lagi di kastil ini, gelap gulita, angin dingin dan bau apek. Dengar bisikan-bisikan nggak? Itu suara dari masa lalu. Ada yang bilang pernah lihat penampakan di kastil ini, kayak bayangan atau wajah di jendela. Cuma khayalan atau beneran ada hantu ya? Kastil Bran ini penuh cerita tentang darah dan teror. Auranya masih terasa sampai sekarang. Jadi, pas kita tinggalin tempat seram ini, ingat terus kengerian di Kastil Bran. Kamu percaya cerita Dracula? Atau ada penjelasan lain ya tentang kejadian aneh di sini? Yang jelas, Kastil Bran penuh misteri dan kengerian. Di Meksiko, ada pulau seram di Kanal Xochimilco. Pulau ini bukan tempat yang indah, tapi tempat mimpi buruk. Ratusan boneka usang dan rusak tergantung di pohon, natap kosong. Ini dia Isla de las Muñecas, Pulau Boneka. Bayangin kamu naik perahu kecil di kanal yang sepi. Matahari mengintip dari balik pohon, bikin bayangan panjang di air. Hawanya berat, banyak serangga dan bikin merinding. Tiba-tiba, kamu lihat boneka-boneka itu. Gantung di mana-mana, di pohon, di dinding. Ada yang utuh, pakai baju pudar, ada juga yang cuma bagian tubuhnya aja, kayak kepala tanpa badan, lengan, dan mata kosong. Katanya, dulu ada pertapa namanya Don Julian Santana Barrera. Dia nemuin mayat anak cewek yang tenggelam di kanal. Dia mulai gantungin boneka-boneka itu biar ngelindungin pulau dari roh jahat dan nenangin arwah anak itu. Tapi bukannya damai, boneka-boneka itu malah bikin pulau ini makin seram. Orang-orang bilang boneka itu dirasuki arwah anak-anak yang udah meninggal. Katanya, boneka itu bergerak di malam hari, kepalanya muter, dan tangannya gerak-gerak sambil bisik-bisik. Boneka biasa atau ada yang menghidupkan mereka ya? Tatapan mereka ngikutin kamu nggak sih? Bisikan di angin itu cuma angin atau suara hantu anak-anak yang hilang? Kita tinggalin pulau boneka. Berani nggak sih ke pulau mimpi buruk yang penuh boneka ini? Bab 3. Aokigahara, hutan. Di mana keheningan berbicara di kaki Gunung Fuji, Jepang, ada hutan luas dan seram namanya Aokigahara. Hutan ini terkenal angker dan punya sejarah kelam. Banyak yang bilang ini hutan bunuh diri. Begitu masuk Aokigahara, hawanya langsung beda. Berat, penuh kesedihan. Cahaya matahari susah masuk, jadi banyak bayangan serem di antara pohon. Tanahnya nggak rata, banyak akar pohon kayak jari-jari tangan dari kuburan. Hening banget, cuma ada suara angin sama burung berkicau, tapi kayak suara ratapan. Aokigahara identik dengan kematian. Katanya, hutan ini tempat iblis dan yokai, makhluk halus Jepang, yang suka mangsa orang-orang yang tersesat. Udah lama orang-orang datang ke sini untuk mati, nyari ketenangan di antara pohon-pohon. Kalau masuk lebih dalam, kamu mungkin nemuin barang-barang orang yang udah nggak ada, surat wasiat, atau baju yang tergantung di dahan. Tapi, selain serem, ada yang lebih aneh di Aokigahara. Ada yang merhatiin kamu, ngikutin setiap langkahmu. Katanya, itu arwah orang-orang yang meninggal di hutan ini, nggak tenang di alam baka. Percaya atau enggak, Aokigahara itu tempat yang bikin merinding. Ini ngingetin kita betapa rapuhnya hidup dan bahayanya keputusasaan. Kita harus hargai hidup dan bantu orang-orang yang lagi susah. Bab 4, Rumah Winchester, Misteri di Balik Dinding. Di San Jose, California, ada rumah besar dan megah, Rumah Winchester. Rumah ini kayak labirin, punya 160 ruangan, tangga yang gak jelas arahnya, jendela yang ngadep tembok, dan banyak keanehan lainnya. Coba bayangin, kamu berdiri di depan rumah besar ini. Bentuknya aneh, banyak menara, atap runcing, dan jendela kaca patri. Masuk ke dalam, kamu bakal bingung. Koridornya muter-muter, pintu kebuka ke tembok, dan tangga mentok ke langit-langit.
Rumah ini sengaja dibikin kayak labirin sama Sarah Winchester, janda William Winchester, pemilik perusahaan senjata Winchester. Setelah suami dan anaknya meninggal, Sarah ketemu sama orang pintar yang bilang keluarganya dikutuk sama arwah orang-orang yang tewas karena senjata Winchester. Orang pintar itu nyaranin Sarah bangun rumah untuk arwah-arwah itu biar mereka tenang dan Sarah aman. Jadi selama 38 tahun, rumah Winchester terus dibangun siang malam. Sarah takut sama kutukan itu. Hasilnya rumah ini jadi labirin yang aneh dan serem. Di rumah ini ada tangga yang gak nyambung kemana-mana, pintu ke tembok, dan jendela yang ditutup dari dalam. Ada juga jebakan, lorong rahasia, dan ruangan kecil tersembunyi. Angka 13 ada di mana-mana di rumah ini. 13 kamar mandi, 13 kait di lemari, dan 13 lampu di lampu gantung. Sarah percaya angka 13 itu bawa keberuntungan dan bisa ngusir setan. Tapi, apa rumah aneh ini bisa nenangin arwah-arwah itu? Atau mereka masih gentayangan di sini? Rumah Winchester penuh misteri. Kamu percaya Sarah bisa bicara sama arwah? Atau dia cuma berhalusinasi karena sedih? Bab 5, Pripyat, kota hantu yang ditelan waktu di Ukraina. Ada kota hantu yang kayak terhenti di masa lalu, Pripyat. Dulu ada 50.000 orang di sini. Sekarang kosong karena bencana nuklir. Tanggal 26 April 1986, reaktor nomor 4 di Chernobyl meledak, nyebarin radiasi. Pripyat yang dekat Chernobyl jadi korban pertama. Bayangin kamu masuk ke Pripyat yang kosong. Apartemen tinggi kosong dan rusak. Sekolah dan TK sepi, buku dan mainan berserakan. Di alun-alun kota ada kincir ria besar yang gak pernah dipakai. Rencananya buat perayaan May Day tapi gak pernah kejadian karena bencana Chernobyl. Kalau jalan-jalan di Pripyat kamu lihat barang-barang yang ditinggalin buru-buru, piring di meja, baju di lemari, foto keluarga. Ini ngingetin kita tentang kehidupan yang tiba-tiba hilang. Pripyat bikin kita sedih. Waktu kayak berhenti di sini, arwah orang-orang yang udah nggak ada masih berkeliaran. Ada yang bilang ngerasa diliatin, dengar suara, atau lihat penampakan. Cuma khayalan atau arwah korban dan Chernobyl masih ada di sini ya. Pripyat ngingetin kita betapa pentingnya menghargai hidup dan bahayanya bencana nuklir. Itu dia tempat-tempat paling seram di dunia. Dari kastil berhantu sampai kota hantu karena bencana nuklir, tempat-tempat ini nunjukin sisi gelap dan manusia. Berani datengin tempat-tempat ini? Atau mending lihat dari jauh aja ya? Apapun pilihanmu, tempat-tempat ini bakal terus ada di ingatan kita, ngingetin kita tentang misteri, legenda, dan kegelapan di hati manusia. Makasih udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video seram lainnya.